Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hamka Pranata dari jurusan Hukum Tata Negara semester 5 kelas A. Di sini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan materi-materi yang sudah diberikan pada mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemda yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aini Sofyan, MSI, dan Bapak Lutfi Farurijal, SSY, MH. Dari materi pertama hingga terakhir. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian hukum dan administrasi Pemda. Dari apa yang sudah dijelaskan pada video materi yang diberikan, yang dapat saya pahami adalah konsep dasarnya. Hukum itu terbagi menjadi dua, adanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Pun dengan bagian-bagiannya terdapat perbedaan yang mendasar. Selanjutnya, apa yang menjadi unsur-unsur hukum yang penting dalam arti bersifat memaksa diantaranya? Yang pertama, kumpulan peraturan, kedua perintah, ketiga larangan, dan yang keempat, saksi yang bersifat memaksa. Lalu, administrasi pemerintahan daerah sendiri memiliki pengertian adalah suatu alat pemerintahan daerah untuk mencapai tujuannya. Materi inti administrasi pemerintahan daerah adalah kajian tentang bagaimana pemerintahan daerah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut yang dapat saya simpulkan adalah bahwa undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah proses lahirnya pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam video materi yang diberikan, yang saya dapat pahami adalah pada poin proses lahirnya pemerintahan daerah. Adanya alasan-alasan pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembentukan pemekaran daerah. Lahirnya pemerintahan daerah tentu ada beberapa faktor, diantaranya faktor konsekuensi dari adanya kekuasaan yang terdapat dalam trias politika bertujuan untuk mengefektifkan pemerintahan daerah, tentu tujuannya untuk menyeimbangkan atau check and balance. Lalu faktor yang kedua ada dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan negara kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional, penyerahan pada kekuasaan daerah dan tidak adanya satu pemerintahan yang lebih rendah. Lalu materi selanjutnya mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari apa yang dapat saya pahami dan saya simpulkan dari video materi yang diberikan, kiranya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa asas. Di antaranya asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan yang ketiga ada asas pembantuan, dan yang terakhir ada asas kebijaksanaan. Desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Alasan dianutnya desentralisasi karena untuk memperluas roda pemerintahan, luasnya wilayah Indonesia, keadaan Indonesia yang pluralistik, dan lain-lain. Lalu di samping itu adanya dimensi-dimensi utama dalam desentralisasi, seperti dalam dimensi ekonomi, politik, dan psikologis. Hal itu menjadi ciri utama atau indikator pentingnya adalah adanya bentuk pemencaran dan penyerahan. Pemencaran ini terjadi karena daerah bukan perorangan, yang dipancarkan adalah urusan pemerintahan daerah. Materi selanjutnya mengenai pembagian urusan pemerintahan. Dari yang dijelaskan di video materi yang diberikan kepada saya bisa disimpulkan bahwa pada topik pembagian urusan pemerintahan adalah diartikan bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusi fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 ayat 5 PP nomor 38 tahun 2007. Lalu klasifikasi urusan pemerintahan meliputi beberapa bagian, diantaranya absolut, konkuren, dan umum. Pembahasan selanjutnya mengenai otonomi daerah.
Pada pertemuan ke-6 dengan topik pembahasan otonomi, maka disimpulkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingannya untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama otonomi material, otonomi formal, dan otonomi real atau rumah tangga real. Otonomi bentukan ini merupakan gabungan antara otonomi formal dan otonomi material. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai ajaran rumah tangga daerah. Pada pertemuan dengan topik pembahasan ajaran rumah tangga daerah ini, adapun untuk pengertiannya yaitu sistem rumah tangga daerah, di mana bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Di samping itu dalam pengelolaannya terdapat tiga sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, yang kedua ada sistem rumah tangga material, dan sistem rumah tangga nyata. Rumah tangga material atau materially householding sphere adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah dan dalam pembagian wewenang tidak diperinci secara jelas dan dalam perundang-undangan, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek penting serta rasionalitas dalam praktiknya. Di dalam ajaran ini ada yang disebut takverdeling antara pusat dan daerah. Jadi apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau yang telah ditetapkan. Lalu di dalam pengertian rumah tangga formal atau formally householding sphere yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintahan pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Dalam definisinya yaitu suatu tatanan pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak ditetapkan secara rinci. Maka di dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung atas prakarsa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Dalam sistem yang ketiga adalah sistem rumah tangga real, yang gabungan antara sistem rumah tangga material dan formal dengan tidak melepaskan konsep sistem rumah tangga formal sendiri. Konsep rumah tangga real bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata ini untuk mencapai keserasian antara tugas dan kemampuan dan kekuatan baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan demikian, pemerintahan pusat memperlakukan pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan pusat atau dari pusatnya sendiri. Sekian penjelasan atau ulasan saya mengenai materi-materi yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.